Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas tentang kedewasaan. Jadi tidak semua orang yang sudah berumur atau mempunyai umur lebih banyak gitu ya, karena dihitungnya pakai angka, itu lebih dewasa dari orang yang umurnya masih muda. Di Indonesia sendiri, umur atau batasan minimal seseorang baik laki-laki ataupun perempuan boleh untuk melaksanakan pernikahan itu batas minimalnya adalah 19 tahun, yang dinilai umur 19 tahun adalah umur yang matang atau umur yang cukup untuk melakukan pernikahan, baik secara fisik yaitu matang secara biologisnya ataupun secara mental atau secara psikisnya. Di Islam sendiri, baligh atau dewasa itu yang masyhur atau terkenal adalah dewasa dalam hal umur, yaitu ditandainya ketika laki-laki sudah merasakan yang namanya mimpi basah, sedangkan yang perempuan sudah merasakan apa itu yang dinamakan menstruasi. Tapi dalam Islam sendiri ada para ulama yang membagi baligh atau dewasa itu menjadi 3 bagian. Yang pertama sudah kita sebutkan, yaitu baligh secara fisik yang artinya manusia atau orang itu sudah dewasa, ditandai dengan ketika laki-laki sudah merasakan apa yang dinamakan mimpi basah, sedangkan perempuan sudah merasakan apa yang dinamakan menstruasi. Kemudian baligh yang kedua adalah dewasa secara pernikahan. Yang dimaksud di sini adalah dewasa anak itu atau orang itu sudah siap menikah. Orang itu cerdik, orang itu bisa memikul tanggung jawab dalam pernikahan, kemudian orang itu bisa mengatur keuangan, baik diri sendiri ataupun keuangan dalam hal rumah tangga. Kemudian baligh yang ketiga dalam Islam yang disebutkan para ulama adalah baligh dalam tingkat kematangan. Jadi manusia itu dirasa sudah dewasa atau dirasa sudah matang, mirip buah yang berada di pohon. Jadi bagaimana kita melihat buah itu matang? Secara fisik dia matang, kemudian esensi atau di dalamnya ketika buah itu dikupas, buah itu benar-benar menunjukkan kematangan. Ketika misal kita ambil contoh mangga, ketika kita kupas, mangga itu warnanya tentu berbeda, baunya berbeda, rasanya pun juga berbeda. Ketika mangga itu belum matang, maka rasanya pun akan asam seperti itu ya. Bicara soal pernikahan, banyak perempuan terutama ketika memilih pasangan, dia tidak mempedulikan atau mengesampingkan faktor kedewasaan ini. Kebanyakan perempuan itu menilai lewat emosi atau perasaannya, jadi bukan secara logika. Ketika perempuan itu merasa bahwasanya dia menemukan laki-laki yang bisa membuat dia nyaman, maka perempuan itu mau untuk menjalin hubungan dengan laki-laki tersebut. Saya akan memberikan 3 kemungkinan yang akan didapati oleh perempuan ketika menikahi laki-laki yang belum matang secara kedewasaannya. Kemungkinan yang pertama, laki-laki itu ketika menjalin hubungan dengan perempuan, lebih-lebih menikah, belum matang atau belum dewasa secara mental dan emosional, dan perempuan itu rela untuk berjuang bersama dari nol gitu ya, berharap dengan pernikahan itu atau menjalin hubungan itu laki-laki bisa berubah, laki-laki bisa lebih dewasa, laki-laki bisa lebih sukses. Kemungkinan yang pertama, laki-laki itu sesuai harapannya, dia menjadi lebih dewasa, dia bisa sukses, dan dia bisa meratukan wanita atau si perempuan itu yang mendampingi dia berjuang dari nol. Itu adalah impian dari semua wanita yang berharap menikahi laki-laki yang childish, laki-laki yang masih kekanak-kanakan, dan berharap laki-laki itu berkembang, tumbuh menjadi laki-laki yang dewasa, bertanggung jawab, dan bisa men-treat dia atau si perempuan menjadi ratu di kehidupan laki-laki tersebut. Kemungkinan kedua adalah laki-laki itu sukses dalam hal karirnya, dalam hal sosialnya, dalam hal ekonominya, tapi dalam hal kedewasaan dia belum berkembang, dia belum menjadi seseorang laki-laki yang dewasa. Apa yang terjadi? Seperti anak-anak pada umumnya, ketika anak-anak itu mempunyai mainan, kemudian dia bosan dengan mainan itu, apa yang akan dia lakukan? Dia akan membuang mainan yang lama, kemudian dia membeli atau merengek kepada orang tuanya untuk dibelikan mainan yang baru. Apakah kamu sebagai wanita mau
dijadikan mainan, dianggap sebagai mainan oleh laki-laki yang tidak dewasa, tapi dia sudah memiliki harta, memiliki jabatan, memiliki karir yang hebat. Pikirkan baik-baik. Kemungkinan yang ketiga adalah kemungkinan terburuk. Ketika wanita itu menikahi laki-laki dari nol, dia tidak memiliki apa-apa, dia juga tidak dewasa dalam hal pemikiran, dia tidak bisa sukses dalam hidupnya, dia juga tidak kunjung dewasa dalam kehidupan berumah tangga dari awal sampai mungkin di usia 50-an atau 60-an. Maka wanita itu akan tersiksa dengan pilihannya sendiri. Dia tidak bisa dibahagiakan secara batiniah karena nafkahnya tidak bisa tercukupi. Laki-laki itu tidak sukses, laki-laki itu tidak bertanggung jawab atas dirinya sendiri, boro-boro ke istrinya, ke dirinya sendiri dia tidak memiliki tanggung jawab. Kemudian secara mental atau secara batiniah, perempuan itu pasti akan sangat-sangat tertekan. Karena orang yang tidak dewasa tidak bisa memperlakukan orang lain sebagaimana mestinya. Dia menganggap orang lain adalah aktor pendukung, dia adalah aktor utama, dia adalah superstar. Dia memiliki egosentris, sesuatu sifat ego yang sangat-sangat tinggi, tidak menganggap orang lain, tidak mementingkan perasaan orang lain. Bayangkan ketika kita menjadi pasangan dari orang yang seperti itu. Maka menurut saya, nasihat saya kepada para wanita yang ingin menikah, terutama yang ingin menikah dengan laki-laki yang belum mapan, apalagi belum dewasa, pikir 2 kali, pikir 3 kali, pikir berulang kali, tanya kepada orang lain, apakah pilihanmu itu tepat? Karena kalau kita memilih pasangan yang belum mapan secara finansial, secara emosi, secara pikirannya, kedewasaannya, maka sama saja kita seperti berjudi, sama saja seperti kita bertaruh atau mempertaruhkan diri kita. Syukur-syukur di kemungkinan yang pertama, happy ending, atau paling enggak di kemungkinan yang kedua, walaupun kita tersiksa secara batiniah, tapi lahiriah kita tercukupi. Kita tidak kekurangan satu apapun dalam hal materi, kemudian keturunan kita juga tidak kekurangan satu apapun. Hanya kita yang merasakan ketidaknyamanan dalam batin kita, karena kita harus men-treat suami kita seperti kita men-treat anak kita. Kita jadi memiliki 2 anak misalnya. Dan lebih parahnya lagi, bayangkan kalau kita berada di posisi kemungkinan yang ketiga, orang yang kita temani dari nol malah bermalas-malasan, tidak memiliki tanggung jawab, tidak sukses, dan tidak kunjung dewasa. Maka dari itu saya akan membahas seperti judulnya, yaitu bocah yang terperangkap dalam tubuh yang dewasa. Dewasa secara fisik ya yang saya maksud. Baik, saya akan coba jelaskan satu persatu ciri dari orang yang sudah disebut dewasa. Tentu banyak ciri-ciri orang yang bisa disebut dewasa, tapi saya akan coba berikan ciri-cirinya 8 atau 9 lah kira-kira ya. Ciri yang pertama, orang yang sudah dewasa adalah sadar diri dan tahu diri. Maksudnya sadar diri adalah dia tahu siapa dia, siapa aku. Kemudian dia tahu diri, dia bisa menempatkan dirinya pada keadaan tertentu. Jadi dia fleksibel. Bagaimana sikapnya ketika dia berbicara dengan orang yang lebih tua, kemudian bagaimana dia bersikap kepada orang yang lebih muda, bagaimana dia ngobrol dengan yang sepantarannya, sopan santun dan lain sebagainya. Itu adalah orang yang bisa menempatkan dirinya di suatu kondisi sosial. Jadi dia tidak bisa egois, akan dirinya sendiri. Saya mau ini, ya ini, orang lain harus menuruti apa kemauannya. Itu bukan termasuk orang yang dewasa. Ciri yang kedua manusia yang dewasa adalah mampu menahan dirinya. Jadi dia tidak bersifat impulsif, lebih mengedepankan emosi daripada pikiran. Dia bisa menahan dirinya dari sesuatu hal yang dirasa tidak penting dan fokus kepada sesuatu hal yang penting untuk dirinya, untuk masa depannya. Contohnya adalah seorang pelajar. Ketika besok sedang ujian, maka dia lebih mementingkan belajar untuk ujian yang akan dihadapinya daripada main game. Contoh yang lain di kehidupan kita sehari-hari, ketika sudah larut malam, sudah waktunya untuk tidur beristirahat, tapi kita mendengarkan notifikasi dari HP kita. Pilihannya adalah kita tetap beristirahat untuk mempersiapkan diri kita di keesokan hari untuk bekerja, atau kita membuka notifikasi HP dan kemudian lupa waktu. Tahu-tahu kita sudah berada di jam 1 dini hari, jam 2 dini hari, kemudian kita kurang tidur. Akhirnya kita tidak bisa produktif di tempat kerja kita. Itu adalah ciri orang yang dewasa. Dia mampu menahan dirinya dari hal-hal yang tidak perlu, lebih-lebih dari hal
yang bisa membahayakan dirinya sendiri, membahayakan masa depannya. Kemudian ciri yang nomor 3 adalah memikirkan masa depan. Hampir mirip seperti yang nomor 2. Orang yang dewasa itu memikirkan masa depan, memiliki plan, big plan di kehidupannya. 5 tahun dari sekarang saya menjadi apa, bagaimana keadaan saya, di 10 tahun yang akan datang bagaimana kehidupan saya, itu dia sudah tata, dia sudah rencanakan. Coba bayangkan ada orang yang sudah berumur 23 tahun misalnya, sudah lulus kuliah, tapi dia tidak kunjung mencari kerja, bukan bekerja. Dia tidak mau berusaha untuk mencari kerja. Dia menggantungkan dirinya kepada orang lain, kepada orang tuanya. Toh saya tidak bekerja, saya tetap bisa makan, saya masih bisa tidur di tempat yang layak. Itu adalah ciri orang yang tidak dewasa. Ada satu hadis dari Rasulullah SAW, sebaik-baik makanan adalah makanan yang didapatkan dari jerih payah dirinya sendiri, atau maknanya seperti itu. Jadi hadis itu menjelaskan untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk menghidupi diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain. Bayangkan ketika kita menggantungkan kehidupan kita kepada orang lain, contoh kepada orang tua, kemudian orang tua kita meninggal, dan harta itu kita pakai, oke, mungkin 1 tahun, 2 tahun, kita masih bisa hidup dengan harta orang tua kita. Tapi coba bayangkan 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, kalau kita tidak bisa memutar uang itu, kita tidak bekerja, kita tidak memiliki kemampuan apapun karena kita tidak belajar, maka uang itu akan habis dan kita akan menjadi gelandangan, menjadi orang yang terbuang, orang yang tidak memiliki masa depan, orang yang tidak bisa diharapkan oleh orang lain. Ciri yang keempat adalah orang yang sudah dewasa itu bisa berempati. Orang yang sudah dewasa itu orang yang bisa berempati pada orang lain. Berempati maksudnya memposisikan diri dengan posisi orang lain. Kita melihat dengan sudut pandang orang lain. Contohnya, ketika misalnya kita memiliki jabatan yang cukup tinggi di perusahaan, kemudian bawahan kita tidak bisa bekerja maksimal, lalu kita panggillah si anak buah ini menghadap kepada kita tanyai, kenapa kinerjamu di perusahaan kita menurun? Kemudian si pegawai ini menjelaskan, orang tua saya sudah meninggal, anak saya sedang sakit, saya tidak punya uang, istri saya sedang berselingkuh dengan laki-laki lain misalnya. Atasan yang dewasa itu bisa menempatkan dirinya, merasakan apa yang dirasakan oleh si bawahan ini, bagaimana keadaan dia atau pikiran dia ketika dia mendapati situasi yang sama dengan si bawahan. Kemudian dia bisa bertoleransi, dia memberikan kerenggangan, baik itu waktu atau target dari pekerjaan si bawahan ini. Itulah pentingnya menjadi orang yang dewasa, memiliki sifat empati dalam dirinya agar kita bisa mengerti orang lain. Kalau kita ingin dimengerti orang lain, maka kita terlebih dahulu harus mengerti orang lain. Ciri kelima dari orang yang dewasa adalah mau dan mampu bertanggung jawab. Jadi ini beda, mau dan mampu. Kadang-kadang orang itu mampu untuk bertanggung jawab. Contohnya, orang itu sudah mampu untuk melakukan pernikahan, tapi dia tidak mau menikah. Nah, itu contohnya mau dan mampu. Perbedaan antara mau dan mampu dalam bertanggung jawab. Itu berhubungan dengan orang lain, pernikahan. Berhubungan dengan dirinya sendiri. Dalam meletakkan skala prioritas, itu juga termasuk orang yang bertanggung jawab. Kemudian dalam hal merawat diri, itu juga termasuk tanggung jawab. Bukankah kita ini diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tubuh kita, maka kita harus bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepada Allah. Misal, kita punya turunan orang tua yang diabetes, kemudian ada indikasi kita akan terkena diabetes, maka dari itu kita menjauhi makanan-makanan yang sifatnya manis. Kita sudah tidak makan nasi lagi, kita ganti dengan nasi merah, kita ganti dengan makanan-makanan yang itu tidak bisa memicu hal-hal diabetes. Nah, itu juga termasuk tanggung jawab. Kalau orang yang tidak dewasa boro-boro mikir itu, dia makan seenaknya sendiri, dia tidur kapanpun yang dia mau, dia melakukan apapun yang dia mau, tidak memikirkan konsekuensi ke depan, tidak memikirkan apa yang dirasakan orang lain. Dia memperlakukan orang lain seenaknya sendiri, dia tidak peduli perasaan orang lain. Ya, seperti empati yang tadi sudah kita bahas. Ciri keenam dari kedewasaan adalah orang itu mau berkomitmen. Kita ambil contoh lagi, berkomitmen dalam pernikahan. Ketika orang itu menikah, berarti dia sudah menjalin komitmen dengan lawan jenisnya
yang menjadi istrinya. Ketika dia sudah berkomitmen, maka dia bertanggung jawab untuk menjaga hubungan itu. Jadi ketika dia bosan dengan pasangannya, dengan istrinya misalnya, maka dia tidak akan meninggalkan istrinya di rumah kemudian lari cari wanita lain, bersenang-senang dengan wanita lain, tidak menghiraukan yang di rumah. Itu adalah bentuk dari orang yang tidak memiliki komitmen. Orang yang berkomitmen ketika bosan dengan pasangannya, maka dia tidak meninggalkan pasangannya, malah dia mengajak pasangannya mencari suasana baru, mencari petualangan baru agar bisa dinikmati bersama-sama. Itulah komitmen. Contoh yang lain, berkomitmen adalah ketika kita melamar pekerjaan misalnya, kemudian kita diterima bekerja di suatu perusahaan, kita berkomitmen untuk memberikan yang terbaik dari diri kita ke perusahaan. Jangan kemudian ketika kita masuk 1 bulan pertama diberikan pekerjaan yang sedikit di luar job desk kita, kemudian kita mengeluh, kita resign, kita marah-marah kepada atasan, kita menggibai atasan kita dengan teman-teman kita yang lain. Itu bukanlah bentuk komitmen, itu bukanlah bentuk dari sifat orang yang dewasa. Sifat yang ketujuh adalah menghargai perbedaan. Maksudnya di sini adalah toleransi. Kita di dunia ini memang diciptakan oleh Allah bersuku-suku dan berbeda-beda rasnya. Kita sebagai manusia yang memang diciptakan oleh Allah berbeda-beda, kita harus menghargai perbedaan itu, mampu mencintai orang lain dengan persamaan kita dengan orang itu, dan mentolerir apa yang menjadi perbedaan dengan orang lain. Itu adalah orang yang dewasa. Jadi misal seperti ini ya, saya beragama Islam, kemudian teman saya ini beragama Kristen. Tidak serta-merta saya tidak bisa berteman atau tidak boleh berteman lagi dengan dia, atau lebih-lebih kita menjadikan dia sebagai musuh gitu ya. Itu bukanlah orang yang dewasa. Orang itu tidak memiliki rasa toleransi sama sekali. Yang benar, walaupun saya Islam kemudian dia Kristen, tapi kita memiliki tujuan yang sama. Misalnya kita boleh kok bekerja sama, kita boleh kok berdagang dengan dia misalnya, kita boleh bertransaksi. Bukankah Rasulullah SAW ketika wafat, baju perangnya itu masih tergadai kepada orang-orang Yahudi. Jadi di sini Rasulullah juga menunjukkan bahwasanya walaupun beda agama, kita masih boleh kok berinteraksi dengan orang itu, bertransaksi bahkan dengan orang itu, dan kita tetap menjaga koridor-koridor perbedaan di antara kita. Jadi jangan sampai kita berbicara sesuatu hal yang menyinggung teman kita. Begitu pula ketika misalnya teman kita tidak sadar menyinggung kita dalam hal perbedaan atau prinsip itu, kita harus berempati. Kita harus berbaik sangka. Mungkin orang itu lupa, mungkin orang itu tidak sadar mengatakan seperti itu, atau menurutnya itu baik, atau jangan-jangan saya saja orang yang mudah tersinggung. Jadi hidup ini akan indah dengan toleransi. Ciri ke-8 dari orang yang dewasa adalah menjadikan permasalahan dan pengalaman itu sebagai pembelajaran di hidupnya. Pernah nggak kita ketemu masalah yang sangat-sangat besar sampai kita mau menyerah, kemudian kita melepaskan masalah itu, kita tidak mau bertanggung jawab, kita tidak mau mengambil masalah dan menyelesaikan masalah itu, kita tinggal. Itu bukan ciri dari orang yang dewasa. Dia dengan kita menghadapi masalah, menyelesaikan masalah itu, kita bisa memetik hikmahnya dari permasalahan itu, karena kita sudah memahami masalah itu seperti apa. Ketika di kemudian hari kita menemukan masalah yang sama, kita bisa dengan cepat menyelesaikan masalah yang serupa. Bagaimana dengan orang yang ketika bertemu dengan masalah dia menghindar, dia lari, ketemu lagi dia lari, dia tidak akan menjadi dewasa, dia tidak akan memiliki pemikiran yang terbuka, dia juga kurang atau minim pengalaman. Oleh karena itu, dengan tubuhnya yang sudah besar, dengan tubuhnya yang sudah dewasa, pemikirannya masih anak-anak, atau pemikirannya seperti orang yang lugu, tidak tahu apa-apa sama sekali. Karena dia tidak berani untuk menghadapi masalah, tidak berani mengambil suatu keputusan untuk berpetualang, untuk mengambil pengalaman yang lain selain di zona nyaman dia. Jadi itu penting ketika kita masih muda terutama. Silahkan carilah masalah untuk diselesaikan. Bukan kita maksudnya cari masalah itu menimbulkan masalah, beda. Cari masalah dengan menimbulkan masalah. Cari masalah untuk diselesaikan, kemudian kita berpetualang atau mencari pengalaman agar bisa menjadi insight baru di dalam diri kita
agar kita lebih dewasa, berwawasan luas, dan kaya akan pengalaman. Oke, mungkin itu cukup ya ciri-ciri dari orang yang dewasa, dan sekaligus juga orang yang kurang dewasa itu seperti apa. Yang selanjutnya kita akan membahas apa sih penyebab orang itu tidak dewasa. Tentu banyak faktor yang bisa menjadikan orang itu tidak kunjung dewasa, tapi yang paling banyak kita temui adalah pola asuh, lingkungan, kemudian pengalaman. Tiga ini yang saya rasa cukup krusial ya dalam bagaimana membentuk sikap atau sifat dari manusia. Pola asuh adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita pilih. Pola asuh adalah apa yang diberikan dari orang tua kepada kita. Bukan berarti ketika pola asuh kita salah, kita tidak akan bisa menjadi orang yang dewasa selamanya. Ketika kita sudah beranjak dewasa, kita bisa kok mencari pengalaman-pengalaman lain di luar rumah, mencari sesuatu hal yang bisa dipelajari, yang bisa menjadikan pengalaman, yang bisa menambah wawasan kita, bisa mendewasakan kita secara sifat kita, mental kita, dan emosi kita. Jadi jangan pernah menyalahkan orang lain. Itu juga salah satu ciri dari orang yang tidak dewasa adalah blame, yaitu menyalahkan orang lain. Dia tidak pernah mau merasa salah. Jadi ketika ada sesuatu hal tidak serp gitu ya, atau tidak pas dengan dirinya, dia akan menyalahkan orang lain. Oh, karena orang tua saya seperti ini. Oh, karena teman saya seperti ini. Oh, karena pergaulan saya seperti ini. Oh, karena orang tua saya memasukkan saya ke sekolah ini. Guru saya seperti ini. Kapan kita akan dewasa kalau kita menyalahkan orang lain? Coba introspeksi diri. Mungkin kita yang salah. Dengan kita mengetahui ternyata kita salah dalam satu hal, kita bisa belajar, kita bisa memperbaiki diri kita. Kemudian ketika menghadapi masalah yang serupa, selesai masalah itu dengan wawasan kita, dengan kedewasaan kita. Yang terakhir, umur hanyalah angka yang menunjukkan seberapa lama kita berada di dunia ini, bukanlah indikator kedewasaan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.